Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan agenda menghadirkan ahli digital forensik dengan 5 terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi persidangan, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Media Group News, ada Marcelina Tumondo. Marcel, apa saja poin penting dari jalannya persidangan hari ini? Fakta baru apa yang terungkap di dalam persidangan? Karena hari ini dua orang saksi ahli. Ya, Naila, dalam persidangan hari ini dengan agenda meminta keterangan ahli untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tadi yang dihadirkan adalah hanya satu ahli, yakni ahli digital forensik Heri Prianto. Dalam persidangan tadi, ahli memutarkan ada 3 rekaman CCTV. Yang pertama ini adalah dari rumah Ferdy Sambo yang berada di Saguling. Kemudian yang kedua adalah dari rumah dinas Ferdy Sambo yang berada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Kalau kita lihat apa saja rentetan peristiwa yang bisa terekam dalam CCTV di rumah Saguling, ini merupakan kejadian beberapa jam atau tepatnya 2 jam sebelum terjadinya penembakan di rumah Duren 3. Di situ ditunjukkan bahwa ada kedatangan yang pertama dari pihak Ferdy Sambo, kemudian disusul dengan adanya kedatangan dari rombongan Putri Chandrawati yang pada tanggal 8 Juli kemarin ini baru berangkat dari Magelang menuju Jakarta. Kemudian terlihat tidak hanya ada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tapi dalam video rumah Saguling itu juga nampak ada sejumlah terdakwa lainnya seperti Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, lalu Ricky Rizal, dan termasuk ada Brigadir Yosua. Dalam video tersebut juga ditunjukkan ada aktivitas seperti melakukan tes PCR antara petugas dan juga sejumlah terdakwa seperti Putri Chandrawati dan Richard yang mengikuti tes PCR tersebut. Kemudian juga ada pihak ART dari Ferdy Sambo yakni Susi yang juga sudah sempat menjadi saksi, dan juga dari pihak korban Brigadir Yosua yang mengikuti tes PCR di rumah Saguling. Kemudian tadi juga terlihat dari rekaman CCTV Saguling ada pergerakan beberapa pihak ini naik dari lantai 1 ke lantai 3 menggunakan lift. Pergerakan naik ke lantai 3 ini sebetulnya cukup penting karena kalau kita melihat dari surat dakwaan yang disusun oleh JPU, ada keterangan sebuah aktivitas di lantai 3 tepatnya di ruang kerja dari Ferdy Sambo adalah bagaimana ada percakapan Ferdy Sambo meminta bantuan dari para ajudannya atau dari terdakwa lain seperti Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk bisa membantu Ferdy Sambo ketika menghadapi Brigadir Yosua di rumah Duren 3. Dan melihat rentetan peristiwa yang terekam dari CCTV itu, yang pertama naik ke lantai 3 menggunakan lift adalah Ricky Rizal. Kemudian kedua yang naik adalah Richard Eliezer. Tidak berselang berapa lama, hanya beberapa menit saja. Dan kalau kita merunut pada keterangan di dalam dakwaan ini sejauh ini masih sesuai. Dan tadi juga dalam CCTV di rumah Saguling juga terlihat ada terdakwa Richard Eliezer yang membawa sebuah senjata stayer atau senjata laras panjang. Terkait dengan senjata laras panjang ini juga kalau kita runut dalam dakwaan JPU, ada suatu senjata milik Yosua yakni senjata stayer laras panjang itu yang diamankan oleh pihak Ricky Rizal dengan alasan itu merupakan suatu inisiatif yang ia ambil setelah mendengar adanya keributan antara Brigadir Yosua dan juga Kuat Ma'ruf. Tentunya adanya fakta-fakta yang terungkap dalam rekaman CCTV Saguling ini menjadi keterangan atau alat bukti yang penting untuk bisa memperkuat atau justru menggugurkan dakwaan yang disusun oleh JPU. Tidak hanya rekaman dari rumah Saguling, tapi juga tadi terlihat diputarkan ada rekaman dari rumah Duren 3 atau tepatnya dari suatu posko pengamanan yang berada di seberang rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 itu. Dan untuk CCTV Duren 3 ini menunjukkan juga fakta bahwa Brigadir Yosua ini masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba di rumah Duren 3. Kemudian juga tadi dilakukan upaya untuk memperbesar gambar atau memperbesar video untuk memastikan apakah Ferdy Sambo ini mengenakan sarung tangan ketika ia tiba di rumah Duren 3. Karena kalau di dakwaan jaksa disebutkan Sambo mengenakan sarung tangan dan sempat menjatuhkan sebuah senjata. Tapi kalau di rekaman CCTV tadi terlihat Sambo tidak mengenakan sarung tangan dan juga tidak dapat dibuktikan dengan jelas apakah
ada senjata yang jatuh ketika Sambo turun dari kendaraannya. Ini juga menjadi suatu poin yang penting sebetulnya, karena kalau kita melihat pernyataan dari pihak kuasa hukum Sambo, jika menurut pada dakwaan, kalau memang Sambo mengenakan sarung tangan, maka ini tentu ada suatu unsur seperti perencanaan begitu. Tetapi sejauh ini memang tidak terlihat kalau dari video, sehingga tentu ada beberapa runtutan peristiwa lainnya yang masih harus dibuktikan dalam persidangan kali ini. Persidangan tadi sudah selesai, Naila dan juga pemirsa, kurang lebih berjalan selama 2 jam dari sekitar pukul 10.30 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Dari pihak para terdakwa juga sudah terlihat tidak ada lagi di area ruang persidangan, dan kita tentu akan nantikan agenda-agenda selanjutnya terkait dengan persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Naila. Baik, Marcelina Tumbondo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.